warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah pada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Bukit tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Doa dimulai. Selesai. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Keluarga sehat Ibu-ibu? Satu ibu anak saya Sakit kenapa Bapak? pilek. Oh pilek. Besok diberobatkan terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai cermat dan menabung ya Ibu-ibu. Nanti diharapkan dengan materi ini Ibu mampu untuk merencanakan pinjaman dengan matang, kemudian memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam yang sesuai kebutuhan, kemudian menyadari bahwa menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berutang kembali. Dan yang terakhir, mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, nanti untuk kegiatan hari ini kurang lebih kita nanti membutuhkan waktu 2 jam ya Bu ya, sekitar ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan mengulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat Ibu kemarin kita belajar mengenai apa? Hitung Bu, pendapatan kali pengeluarannya. Oh, menghitung pendapatan kali pengeluaran Ibu ya. Sudah dicatat Ibu? Energi sampun Ada kesulitan apa mboten Bu Mega? kesupen Bu, nembas nopo tentang soal apa-apa langsung tinggi mawon. Langsung di mawon. Terima kasih guys Bu Mega atas jawabannya. Ini saya mau menanyakan Bu, bagaimana cara menyusun dan mengendalikan anggaran? Ada yang masih ingat caranya gimana? Sistem amplop Bu. Oh, sistem amplop. Kalau sistem amplop itu seperti apa Ibu Aji? Sistem amplop itu khusus sing pendapatan biasanya. Sistem amplop khusus untuk pendapatan yang bulanan. Mungkin ada lagi selain sistem amplop, ada yang bisa membantu? Itu Bu, memilih antara keinginan dan kebutuhan. Ya, memilih antara keinginan dan kebutuhan, berarti membedakan ya. Membedakan, iya, Bu. Oh iya betul sekali. Jadi di sini cara menyusun anggaran ada cara menyusun anggaran itu yang pertama, ibu-ibu harus bisa membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Kebutuhan itu apa? Ada yang tahu pengertiannya? Sesuatu. Ya, boleh ngobrol. Boleh. Ya. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus terpenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan terganggu kelangsungan hidupnya. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Bu Arifin. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya apa kebutuhan? Makan betul. Bayar listrik, Bu. Bayar listrik. Minum. Juga. Terus beli susu anak. Untuk yang selanjutnya, cara menyusun anggaran itu juga harus membedakan keinginan. Keinginan itu apa Ibu-ibu? Sesuatu segala hal yang bisa ditunda jika tidak dipenuhi, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Ibu Titin. Jadi keinginan itu segala sesuatu yang bisa ditunda. Lebih baik uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya yang mendesak ya Bu. Seperti misalnya Bu Titin mau beli tas baru, lebih baik untuk beli kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini cara mengendalikan anggaran seperti tadi yang sudah disebutkan sama Bu Aji ada 2 cara. Yang pertama menggunakan sistem amplop dan menggunakan sistem catatan dan harian. Untuk sistem amplop itu misalnya
suaminya Bu Mega itu kerjanya di bengkel, jadi mendapatkan gaji itu setiap bulan. Kemudian nanti Bu Mega bisa menggunakan sistem amplop. Menggunakan sistem amplopnya seperti apa? Jadi nanti misalnya Bu Mega menyediakan 7 amplop, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, untuk bayar anak sekolah, untuk bayar listrik, uang jajan dan sebagainya, yang dia bisa. Bayar utang itu juga kebutuhan karena harus segera dibayar. Kemudian yang kedua itu cara mengendalikan anggaran dengan catatan kas harian. Catatan kas harian misalnya seperti Bu Iin, penghasilannya harian ya Bu, ya tidak tentu, jadi harus menggunakan catatan kas harian. Dan di sini saya akan memutarkan film ya Bu ya. Ya Bu. Kita tolong disimak. Nanti ibu-ibu yang bawa buku pintar bisa membuka buku pintarnya di halaman 58. Jelas apa mboten iki Bu gambare? Jelas Bu. Rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Cukup ya Bu. Nah, dari film tersebut apa yang bisa Ibu pelajari? Ya, ada yang mau menyampaikan mungkin? Tadi Ibu sudah lihat film ya. Apa yang Ibu bisa tangkap dari film tersebut? Kita membuat kebutuhan dan keinginan. Oh ya, betul sekali. Terima kasih Bu Egi. Harus membuat kebutuhan dan pengeluaran itu harus seimbang, jangan sampai minus ya. Nah, mungkin ada yang lain? Ya, untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Egi ya, harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Setiap rumah tangga itu harus mengelola uang dengan bijak ya Bu ya. Harus kebutuhan itu harus mencukupi semua pengeluaran. Jangan sampai di akhir bulan kita tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Baik Ibu-ibu, cukup jelas ya?